mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul penggunaan microcontroller remote D1R2 dan Blink Android untuk manajemen lampu LED pada smart home berbasis IoT. Dosen pembimbing yaitu Pak Budi Fitri Hadi Eskom. Yang terhormat Pak Dudi selaku ketua, kemudian Pak Wahyu selaku penguji 1, dan Kak Ahmad selaku penguji 2, dan Kak Fajri selaku host. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin. Amin. Allah. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah karena banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebanyak-banyak kita bersyukur agar dilimpahkan kembali nikmat yang lebih banyak daripada yang kita terima sebelumnya. Amin. Selanjutnya, salawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Deskripsi tugas akhir. Tugas akhir ini yaitu sebuah proyek yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam mengontrol lampu LED yang digunakan di rumah secara online melalui smartphone kita masing-masing. Kemudian proyek ini kita dapat mengatur hidupkan, mematikan lampu melalui smartphone, kemudian mengatur waktu dan hidup mati lampu, kemudian menghidupkan dan mematikan lampu LED dengan fitur suara Google Assistant. Selanjutnya, latar belakang proyek. Yang pertama itu ada umur lampu singkat. Nah, ini lampu LED ini tergolong termasuk lampu yang hemat energi. Namun apabila dipakai terus-menerus dan tidak beraturan, maka umur lampu itu cepat habis atau singkat gitu. Yang kedua, kita malas mematikan lampu gitu. Jadi proyek ini dibuat untuk bagi mereka yang sering memalas mematikan lampu atau mungkin mager gitu. Nah, ini bisa jadi solusinya nanti. Kemudian pengeluaran besar, karena penggunaan lampu yang boros akan timbul pengeluaran yang besar gitu. Kemudian boros listrik. Semakin lama penggunaan lampu LED, semakin lama digunakan, tidak diatur penggunaannya atau hidupnya terlalu lama, nah itu akan memboros listrik kita. Kemudian ada, nah di sini sering kita mungkin lupa mematikan lampu. Oh, ini lampu rumah udah mati belum ya? Ini bisa jadi solusi untuk proyek ini. Kemudian sulit melihat keadaan lampu di rumah. Nah, itu sama saja tadi. Bagaimana kita memonitoring, tidak bisa memonitoring lampu yang ada di rumah kita. Selanjutnya, tujuan tugas akhir yang pertama itu adalah dapat mengontrol lampu LED di rumah secara online. Kemudian memonitoring keadaan lampu LED di rumah, masa hidup LED, kemudian menghemat penggunaan listrik, kemudian pengeluaran kita menjadi kecil atau hemat. Kemudian skema pengerjaan tugas akhir, ada perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan skema tugas akhir, kemudian alat dan bahan, merakit komponen dan membuat program, selanjutnya testing, kemudian membuat kesimpulan, dan akhir selesai. Ada Blink. Blink yaitu platform aplikasi OS mobile, bisa di Android atau di iOS, yang bertujuan untuk kendali modul Wemos D1R2 microcontrollernya sebagai microcontroller. Kemudian Wemos D1R2 yaitu microcontroller yang membuat kemampuan WiFi berbasis ESP8266. Kemudian ada lampu LED Light Emitted Diode, di sini digunakan karena lebih dinamis, kemudian tahan lama, kemudian hemat, kemudian digunakan sebagai pencahayaan teknologi canggih. Kemudian ada relay saklar switch yang dioperasikan secara listrik. Jadi relay ini bekerja secara listrik. Kalau ada listrik, dia menjadi tertutup atau terhubung. Kalau tidak ada listrik, dia menjadi terbuka atau terputus. Selanjutnya, komponen yang digunakan. Di sini ada perangkat keras yaitu perangkat komputer, kemudian Wemos D1R2, kemudian relay modul, kemudian kabel, saklar. Jadi perangkat lunak yang digunakan itu pertama adalah Linux OS. Ini bersifat open source atau terbuka, gratis. Kemudian Arduino IDE juga open source. Kemudian Google Assistant, ini fitur dari Google Assistant untuk penggunaan suaranya.
kemudian ada Blink, itu aplikasi tadi platform untuk IoT, kemudian IFTT ini sebagai jembatan penghubung antara Google Assistant dan Blink. Ini rangkaian control di situ ada lampu, ada itu stop kontak, ada sumber arus, kemudian ada relay, ada WMOS. Untuk kabel merah itu adalah pin VCC atau tegangan yang diberikan kepada relay, yaitu 5 volt. Kemudian kabel abu-abu itu ground atau bisa dibilang netral, pin GND. Kemudian ada kabel hijau, itu pin out dari WMOS yang digunakan untuk mengatur relay, yaitu diletakkan pada pin D7. Kemudian ada relay, posisi relay itu yang dipakainya kontak NO-nya, ada normally open, ada normally close. Nah, tadi relay bersifat bekerja sebagai secara elektrikal, secara mekanik listrik gitu. Jadi kita pakai normally open. Jadi saat ada listrik terhubung, dia terhubung dan lampu pun hidup. Kemudian di sini ada program Arduino IDE. Di sini kita memakai Arduino IDE. Keterangannya ada define, digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel, kemudian include, memasukkan file library. Dan Arduino dimulai. Nah, di sini void setup ini saat program dimulai, dia berjalan hanya sekali, tidak diulang. Kemudian ada void loop, dijalankan berulang, bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Jadi void loop ini yang berfungsi untuk mengulang program apabila sudah berjalan, diulang program, diberhentikan oleh usernya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada alur kerja. Di sini ada Google Assistant, kemudian masuk dari ini alur kerja untuk voice tadi ya, untuk mengontrol dengan suara. Di sini ada Google Assistant. Dari Google Assistant kita ngomong misalnya turn on light, hidupkan lampu. Kemudian diproses oleh IFTT. IFTT memproses terjemahkan dari Google Assistant ke binar 10 gitu. On, kalau kosong atau off, kemudian masuk ke Blink, kemudian ke WMOS, baru ke relay, baru ke kemudian ini ada schedule, tugas akhir, schedule, analisis masalah, itu bulan April, minggu pertama dan kedua. Penentuan judul itu bulan April juga, minggu kedua dan minggu ketiga. Penyiapan alat dan bahan itu bulan April juga, minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian pengerjaan proyek TLE dari bulan Mei, kemudian sampai bulan Juni. Pembuatan laporan TA, minggu TA itu ada bulan Juni, minggu pertama sampai Juli, minggu pertama. Akhir hari ini 16 Juli, minggu kedua. Program setelah testing, di sini ada perencanaannya sudah secara kemudian analisis sudah mudah, kemudian rakit komponen sudah dirakit, pengambilan kesimpulan dia. Nah, WMOS, kesimpulan yang pertama itu bahwasannya WMOS biasa R2 yang berbasis WiFi ESP8266 ini dapat digunakan untuk mengontrol lampu LED yang ada di rumah secara real time dan terjadwal. Kemudian yang kedua yaitu fitur Google Assistant dapat digunakan sebagai media kontrol lampu LED. Kemudian yang ketiga itu adalah rumah dengan menggunakan aplikasi Blink. Kemudian pemakaian listrik dan pengeluaran biaya menjadikan masa hidup LED tahan waktu panjang. Nah, baik, ini bisa ya on off. Oke.
Kemudian di sini ada demo kedua, memakai ini kita ulang yang kedua. Nelpon tetangga, cek, atau suruh orang ke rumah, kita tinggal lihat smartphone, apakah lampu kita ini hidup atau mati gitu. Apakah lampu kita ini jam segini sudah hidup atau masih hidup nih lampunya. Nah, kemudian bisa kita atur pakai suara lampu hidup, lampu mati. Tapi ini fitur Google Assistant masih berbahasa Inggris, belum ada fitur untuk berbahasa Indonesia. Kemudian untuk Blink sendiri itu 1 menit lagi. siap. Untuk Blink sendiri itu dia masih masih contactable, masih dapat dikendalikan dengan mudah gitu, diatur dengan mudah untuk memudahkan kita dalam mengontrol lampu LED. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri, kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Faruk ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Berikutnya adalah tanya jawab kepada Dewan Penguji. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, siapa dulu nih? Kan Pak Wahyu. Aman. Hari Pak Wahyu sekarang. Monggo. Ya. Faruk, kalau bisa ini mau dicatat dulu atau gimana Pak Wahyu? Atau langsung jawab aja? Ya, kan udah jadi nih. Saya mau tanya-tanya. Oh, oke. Langsung jawab berarti ya? Ya. Oke, makasih Pak Dudi sebelumnya atas waktunya. Siap, Pak. Faruk? Ya, Pak. Mana? Alhamdulillah. Petik aman, petik. Aman, Pak, insyaallah. Ya nih, saya mau tanya. Di sini aplikasinya hanya Blink ya? Ya, Pak. Untuk aplikasinya untuk Android hanya Blink ya? Nah, kalau untuk aplikasi itu sebenarnya kita bisa buat sendiri, Pak. Oh, bisa. Bisa buat sendiri. Tapi Misalnya? kalau untuk ini ada Blink, kemudian ada namanya Tanger.io, Tanger.io, kemudian ada Fruit, kemudian ada Google ini juga bisa, Pak. Google apa gitu namanya. Pokoknya untuk ngatur IoT deh, dari Google. Oh, Platform. nanti kita juga bisa bikin sendiri ya, maksudnya kita bikin pakai misalkan tampilannya web, OS gitu ya? Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa. Nanti dihubungkan sama server ini kita sendiri gitu. Server internal. Terus pakai apa lagi dia? Jadi nanti pakai apa? Raspberry ya? Benar ya? Pakai Wemos ini bisa juga sih, Pak. Pakai Wemos. Langsung. Jadi yang kita coding tuh nanti dari Wemos tuh kita compatible, maksudnya kita atur supaya satu jalur gitu sama web yang kita buat. Jadi terhubung gitu, Pak. Oke. Nah, untuk perangkat elektroniknya kan harus kerjain pakai lampu LED LED ya. Iya, Pak. Kira bisa nggak alat elektronik yang lain? Misalkan contoh apa ya? Yang enak bisa dikontrol. AC. Apalagi ya? TV mungkin bisa nggak? Bisa, Pak, kalau TV. Kalau programnya gimana? Kalau misalkan kita beda perangkat elektronik, sama atau enggak? Kalau untuk programnya nanti itu, Pak, kan dia sistemnya C++ ya. Itu nanti deklarasinya beda, kemudian include library-nya juga beda gitu, Pak.
Nah, jadi ada masing-masingnya. Kalau misalnya kita pakai Blink untuk ngontrol tadi TV atau AC, itu programnya ada sensornya, tergantung sensornya gitu Pak. Kalau TV kan beda sensor, kalau AC kan beda sensor lagi, infrared ya kan. Gitu Pak. Nanti beda perangkat IoT-nya ya. Iya Pak, beda perangkatnya. Ya, oke. Tadi di server tadi kan jamnya beda ya, emang bisa ikutin server itu ya jamnya? Iya, server Blinknya sih Pak. Oh. Beda sekian detik gitu. Sama yang kan kita Jakarta yang di HP tuh. Heeh. Kadang bisa serentak gitu Pak. Kadang kalau tadi kan beda sedetik gitu. Berarti pengerjaan tugas akhirnya udah bisa ya? Ya, alhamdulillah udah 100%. Cuman untuk kedepannya ada beberapa fitur yang ditambahkan untuk lebih bisa ngontrol lagi gitu Pak. Bisa dikembangkan lagi, itu bisa buat aplikasi pakai web-based. Nah, ya. Terus dipaketin tuh biar bagus tuh, biar nggak kelihatan kabel ya kan. Siap Pak. Nah gitu. Ya ini sebenarnya ada boxnya sih Pak, ada box gitu. Nah apalagi udah ada box. Dan nanti fittingnya kita iniin Pak, fittingnya yang kita atur. Oke. Jadi alatnya ini letaknya di fitting gitu Pak. Oke deh, masih baru. Siap Pak, siap, amin insya Allah. Kayaknya udah oke nih semuanya. Perfect. Oke Pak Dudi. Oh, oke, Pak Wahyu, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Kak Ahmad. Oke. Pak Dudi. Ya, Faruk. Mantap nih. Apa namanya? PA-nya nih udah jadi. Alhamdulillah. Berarti bisa memanfaatkan waktu dipetik nih. Kuncen live udah Pak. Allah Kebangetan kalau nggak selesai mah dipetik. Allah Akbar ya Pak. Pak Dudi, saya nggak sayang dong ngasih 100. Insya Allah. Ya, untuk pertanyaannya, aduh, saya bingung nanyanya apa nih, udah ditanya semua sama Pak Wahyu. Duluan nggak mau, Ahmad. Oke, gini aja deh. Itu kan yang pertama di aplikasi itu cara cara integrasi di sinkronisasi terus integrasinya ke alatnya itu gimana itu, Faruk? Nah itu kalau misalnya ini kan ada server sendiri tuh Pak, Kak, Blink sama ininya tuh ada server sendiri. Jadi kita memakai itu pakai token ya gitu. Nah jadi token ini yang terhubung ke Blink. Jadi dari kita program Arduino IDE itu dikasih token sama Blinknya, sama Blinknya. Nanti dimasukkan ke Arduino IDE yang kita program tadi. Oh, jadi unik ya. Jadi ya bisa, ini bisa ada contohnya Pak. Bentar ya. Nah, ini Kak yang bisa ditengok di slide itu ada char auto ZTI itu yang tokennya Pak untuk Blink. Oh, gitu. Nah, ini kondisinya bisa berubah-ubah ini. Enggak, maksudnya misalnya 5 lampu itu satu kondisi atau bisa beda-beda kondisinya. Misalnya kita mau lampu nih, satu di lab, satu di ruang tamu, satu di mana gitu misalnya. Jadi kita mau nyamatin di satu ruangan aja, itu bisa? Bisa Kak. Oh, bisa. Nah, jadi itu kan ada pinnya kan banyak tuh di WMAS tuh. Nah, kalau misalnya yang ini tadi pakai pin 7, ya. Kemudian yang lainnya kan masih ada pin 1, pin 2, pin 3 segala macam, itu bisa untuk satu ruangan tuh satu pin. Gitu. Misalnya gini nih. Kita kan udah setting ini kan, tadi kan latar belakangnya alasannya itu biar kita nggak biar kita hemat. Iya Kak. Nah, kita lagi di luar nih, lagi saking enaknya gitu kan di luar. Nah, kita bisa ngontrol kan. Siap Kak. Matiin di rumah. Nah, itu bisa kita kontrol, bisa kita hidupkan atau matikan. Tapi gimana kondisinya kalau matiin? Kira-kira di Blink itu ada ini enggak? Ada disediakan pengingat? Otomatis gitu Kak ya?
Enggak ada tuh. Oh, ada pengingat. Ah, Nah, itu kalau misalnya itu tadi sebenarnya demonya ada yang bisa untuk ngatur hari, Kak. Jadi misalnya hari Senin hidupnya jam segini, kemudian Selasa hidupnya segini. Terus kalau untuk notifikasinya itu ada di Blink itu ada via notifikasi HP, kemudian ada email, ada Twitter, sama satu lagi apa ya gitu. nanti jadi Oh, ada 3. Bisa jadi notifikasi. dimasuk notifikasi gitu, pengingat gitu. Ya, misalnya jam sekian lampu udah hidup nih gitu. Oh. Terus lampu belum dimatiin, diingetin gitu. Lampu belum dimatiin itu Terus otomatis diingetin? nggak? Oh. Ya, diingetin lampu masih hidup gitu bisa. Oh iya, sip. Cuman kemarin mau buat itu ada sedikit ini nggak sampai ke sana gitu notifikasi. Harusnya dimasukkan gitu. Ya udah. Siap. Itu aja mungkin dari saya, Pak Dodi. Oke, Kak Ahmad, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Wahyu ada tambahan lagi menurut ini gitu? 2 menit lagi, Pak. Denger. Berarti tadi ada bisa buat notifikasi berarti ya? Iya, Pak, bisa notifikasi. Kemarin saya udah coba juga, cuman notifikasinya itu setiap 5 detik sekali, jadi HP itu bergetar 5 detik sekali gitu, Pak. Jadi merepotkan ini HP-nya. Nah, misal nih, Faruk nih, agak nyeleneh Iya, Pak. dikit. Biasa saya mah nyeleneh. Pakai Google Assistant ya? Kan Iya. pakai suara ya? Iya, Pak. Nah, kalau lagi sariawan atau sakit gigi gimana itu? Mau mati? Oh, bisa diketik, Pak. Oh, bisa. Nah, Nah, jadi kita diketik itu nanti sesuai kalimat yang disetting di IFTP-nya. Kalau misalnya Oh, kita bisa turn on light, berarti ya kita ketik turn on light gitu. Kalau turn diketik off aja. light, bisa, Pak. pokoknya kan ini cuma inputan doang sih ya. Jadi yang diubah Oke, tuh oke. nanti on-nya tuh jadi 1, jadi 0 gitu, Pak. Bina, Pak. Oke. Lanjut Pak Dudi, makasih. Baik, Pak Wahyu, Pak Eka Ahmad, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Demikian kalau gitu sidang tugas akhir atas nama Faruk ya sudah selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk Faruk nilainya nanti mungkin dari Pananang aja ya. Siapa? Karena kan nanti harus dikumpulkan dulu ya per penguji lah dan pembimbing ya. Jadi nanti ada nilai totalnya. Siapa? Silahkan kalau ada kata penutup dari Faruk. Ini semuanya kepada Pak Ketua Sidang, Pak Dudi, terima kasih atas bimbingan sih. Pak Wahyu masukannya, Kak Ahmad juga sih, dan saran saya semoga ada saran saya gitu untuk kedepannya lebih baik ya Allah. Ya mungkin semoga kita diberkahi Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Wayaku. Ya mungkin itu aja, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Siap. Baik. Ya, kalau gitu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Untuk Faruk sudah boleh live ya. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, undang langsung